Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan coba untuk membuat tampak dari denah-denah yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil menggambar denah lantai dasar. Ini denah lantai dasar. Lalu setelah itu kita sudah berhasil menggambar denah lantai atas atau lantai duanya. Artinya pada video ini kita sudah di tahap membuat tampak, yang mana akan kita mulai dengan tampak depan dulu ya. Baik, sebelum saya menggambar denah tampak depan, garis-garis ini saya rubah dulu warnanya menjadi warna by block atau putih semua, agar terlihat jelas di layar teman-teman ya. Baik, untuk garis as itu saya rubah menjadi warna hitam ya, atau abu-abu ya, agar untuk membedakan mana garis as dan mana garis dinding. Tadi sudah saya rubah menjadi warna putih semua. Untuk merubah garis as menjadi warna abu-abu itu tinggal saya klik garis asnya, lalu ke isolate ini ya, klik, maka hanya garis asnya sajalah yang bisa kita select gitu ya. Klik, lalu saya pilih ke by layer, close, maka seluruh garis as sudah by layer warnanya. Oke, lanjut, ini arsirannya saya ubah menjadi by layer juga. Klik arsiran, ke home, lalu saya ke isolate, maka seluruh arsiran cuma seluruh arsiran yang bisa kita blok, lalu saya ubah warnanya menjadi by layer. Oke, baik. sudah gambar menjadi sudah warnanya sudah menjadi by block. Lalu selanjutnya adalah kita harus menyepakati dulu, atau kita harus sama-sama sudah tahu dulu maksud dari denah yang sudah kita buat ini, baik elevasi maupun garis-garisnya itu harus kita baca gambarnya dulu, kita pahami dulu maksud dari denah ini agar memudahkan kita untuk menggambar tampak. Baik, ini saya rubah juga menjadi abu-abu. Sudah. Baik, kita mulai dari depan. Kita membaca denah, gambar denah ini dari depan ya. Artinya di sini ada teras dengan elevasi min 20, artinya lantai teras kita ini turun 20 cm, maksud saya 2 cm dari lantai ruang tamu ya. Lalu di sini ada lantai min 0,35, artinya turun lagi 35 cm dari lantai plus minus 00 ini. Lalu di kanan kirinya ada min 0,35, artinya sini seperti ada kolam begitu ya, kolam yang elevasi lantainya di bawah 35 cm dari ruang tamu. Lalu di sini ada garis dua seperti ini dimaksudkan untuk adalah dinding gitu ya. Lalu ada notasi seperti tangga. Pindah lagi ke carport. Carport di sini lantai dari garasi itu min 0,3, artinya 30 cm di bawah plus minus 00. Lalu di depan itu ada carport, lantainya di bawah min 0,35, artinya di bawah dari lantai garasi itu 5 cm. Lalu yang bagian depan itu min 0,55, artinya ini tanjakan gitu ya. Oke, penting sekali memahami elevasi dari denah untuk kita menggambar tampak maupun menggambar potongan nantinya. Sudah, lalu di sini ada taman, ini ada notasi jendela,
notasi pintu dan notasi pintu lipat pada garasi. Baik. Pertama yang kita lakukan adalah kita susun dulu, denah lantai dasar dan lantai atas ini satu garis lurus gitu, agar memudahkan kita untuk menggambar tampak nanti. Ini saya hapus saja. Saya move ini. Lalu kita pakai garis X-line, garis bantu untuk meluruskan kedua denah ini ya. Kelapannya diaktifkan, klik. Oke. Baru yang A1 kita luruskan, artinya A1 pada denah lantai dasar dan A1 pada denah lantai atas itu sudah satu garis lurus. Kita cek lagi di A7 nya atau apakah sudah lurus atau belum. A7 sudah ada garis bantunya lurus dan lurus dengan lantai dasarnya. Oke, kalau sudah artinya lantai dasar dan lantai atas itu sudah satu garis lurus ya. Kita ingin menggambar tampak depan. Gambar tampak depan itu pandangan kita ke sini ya. Artinya yang terlihat nanti adalah garasi, pintu depan, lalu ada jendela di sini pada ruang belajar dan ada taman yang terlihat. Oke. Pertama kita buat dulu garis lurus horizontal. Kita maksudkan adalah garis ini garis plus minus 00 ya. Jadi jika kita ingin menggambar elevasi lantai ini, tinggal kita offset saja. Kalau plus kita offset plus berapa dari 00 ke atas, kalau min ya kita offset ke bawah min ya. Oke, lalu kita mulai dari A1. Di sini ada dinding pagar double. Kita menggunakan X-line atau extra line. Kalau yang tidak perlu saya trim. Nah, dinding pagar di sini pagarnya satu garis sampai ke lantai 2 ya. Lantai 2. Oke. Artinya saya coba offset untuk kalau ini elevasi lantai 2 nya 3,7, saya perkirakan dia kita offset 8 meter dari bawah ya. Ini pada. Oke, ini sebagai batasan kita menggambar sisi sebelah kirinya. Lalu ada pagar juga di A7. Sama, kita pakai X-line juga. Lalu kita trim menyamakan pagar pada sisi kanannya. Oke, ini adalah pagar sisi kiri dan ini pagar sisi kanan, atau kalau melihatnya dari bangunan, ini adalah pagar sisi kanan dan ini pagar sisi kiri. Oke, lalu setelah dari pagar, yang terlihat di sini adalah dinding untuk garasi ya, dinding ini ya. Sama, kita luruskan saja pakai X-line. Untuk membedakan mana X-line dan mana garis denah, X-line nya saya rubah warnanya menjadi warna merah ya. X-line warna merah. Oke, coba lurus. Kita gambar lantai dasarnya dulu. Sampai di mana garis 2 ini kita lihat di elevasi lantai 2 nya 3,7. Oke, ini saya offset dulu 3,7 garis 00, saya offset 37 atau 3700 mili ke atas. Oke. Saya trim lalu trim. Oke, sudah. Ini adalah maksud saya garis garasi. Lalu setelah itu ada
dinding garasi, perbatasan garasi dan ruang tamu. Lalu di sini ada garis dinding ruang tamu ke ruang belajar. Garisnya di sini saya buat X-line lagi, klik. Lalu ini saya offset atau saya buat X-line lagi untuk meng-trim. Oke. Untuk elevasi baik elevasi dinding pagar, elevasi ini saya perkirakan saja ya, ini perkiraan kita saja, nanti pas saat perapian baru kita sesuaikan elevasinya. Yang terpenting adalah kita mengetahui dulu batasan-batasan dari dinding-dinding yang terlihat di tampak depan. Oke, lalu dari dinding ini, saya rasa dinding ini tidak double, hanya satu garis saja yang terlihat. Lalu di sini ada garis dinding kamar. Saya offset ini 3700 adalah elevasi lantai 2. Untuk memudahkan saya coba kasih keterangan ya, keterangan di sini ya, teman-teman mudah memahaminya. Lantai 1 plus minus 00 ini adalah lantai 2. Lantai 2 itu plus 3,7 3.700. Oke. Sudah. Lalu di sini sudah terlihat pagar gitu ya, sudah. Oke. Ini coba saya hapus dulu agar tidak terlalu mengganggu pandangan kita. Kita mulai dari menggambar garasi. Kita lihat di sini. Lantai carport itu min 3,5 ya. Min 3,5 dari 00. Artinya garis 00 ini saya offset 350 ke bawah. Oke. Lalu saya teruskan. Ini saya extend lagi. Sudah ada garis min 0,35. Saya kasih keterangan di sini ya, carport min 0,35. Lalu sudah ada gambar garasinya, elevasi garasinya. Kita beralih ke teras. Di sini terlihat ada dinding. Dinding ini untuk tembok ini ketinggiannya sama dengan ruang elevasi 0,00. Oke, saya kasih garis saja di sini, garis batas. Oke, lalu 0,35 ini 0,35 ya lantainya, yang lurus. Garis kamar. Ini extend. Oke, sudah sampai ke penggambaran kolam ini. Lalu di sini ada terlihat tangga ya, terlihat tangga min 0,2. Artinya untuk memudahkan saya simulasikan, saya kasih gambar orang di sini ya. Saya kasih gambar manusia.
agar memudahkan untuk teman-teman mengerti maksud dari apa yang saya gambar ini ya. Jadi ini adalah tampak depan. Setelah itu ini adalah elevasi 00, lalu pada teras itu ada elevasi lantainya 0,02. Ini saya offset lagi ke bawah 0,02. Sorry, 0,02 artinya 20 mili ya. 20 ke bawah. Trim. Oke. Saya trim dulu. Untuk depan hampir jadi di sini adalah dinding kolam ini, garis 2 ini ya. Lalu di sini sebelahnya sama persis, kanan kirinya ada dinding juga. Terus di sini ada tangga, artinya ini kita bagi 2, anak tangganya ya. Oke. Sudah, lalu ke bagian sampingnya di sini ada kamar dan tembok. Seperti ini. Lalu ini tinggal saya luruskan pakai F atau select, klik. X. Oke. Carport sudah. Ini min 3,5, di sini plus minus 00. Plus minus 00. Oke. Lalu di sini adalah dari jendela ini. Lalu selanjutnya kita pemberian pintu pada tampak. Kita lihat denahnya. Denahnya di sini terlihat ada notasi pintu lipat ya. Ada notasi pintu lipat di sini sudah saya siapkan untuk detail gambar pintunya. Jadi kita di sini tidak menggambar pintu dari awal lagi untuk mempercepat waktu, karena materi sekarang kita tentang menggambar denah ya, tentang menggambar tampak ya, bukan menggambar detail. Saya copy saja dari file lain, Ctrl C, pindah ke file kita, lalu saya Ctrl V. Oke. Karena ini masih terpisah-pisah pintunya, untuk memudahkan pengeditan, move dan lain-lain, ini saya blok B, saya kasih nama pintu garasi. Artinya ini sudah satu blok, lalu tinggal kita tempatkan saja pintu di sini. Oke. Ya, pintu garasi pada tampak ini adalah notasi dari pintu lipat ini ya. Lalu kita pemberian pintu pada ruang tamu. Saya rasa gambar orang yang sudah tidak perlu, saya move dulu. Ini juga saya move dulu. Kita menempatkan pintu ruang tamu ya. Pintu ruang tamu terlihat pada denah. Ini adalah pintu double, lalu ada jendela kanan kirinya. Sudah saya siapkan juga pintunya. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Saya move dulu. Ini ada garis. Maksud dari garis ini adalah plus minus 00 ya. Artinya tinggal kita tempatkan saja. Klik, kita blok saja, D, enter, pintu depan sudah blok. Lalu saya buat garis lurus dari sini, dari asnya pintu, untuk pintu ini dengan tepat. M atau move, share ke dari ganti lagi. Oke,
sudah ada pintunya. Ini adalah pintu depan. Lalu setelah pintu depan, kita lihat lagi ke sebelah sini ada jendela dari kamar, yang mana jendela tersebut ada profilan kanan kirinya ya. Ini terlihat bahwa jendela tersebut seperti dibingkai gitu ya. Jendelanya sudah saya siapkan juga, kita copy saja. Ctrl C. Oke. Ini ada garis 00 plus minus 00, dan ini adalah denahnya. Artinya penting garis plus minus 00 ini jarak untuk menentukan jarak garis jendela paling bawah ke garis 00 itu ke lantai itu 60 cm ya. Oke, penempatannya saya buat garis tinggi, saya ganti pada denah lurus, lalu saya geser jendela ini. Saya blok dulu ya. Ini jendela sama aja, klik lantainya, klik di sini, lalu kita move ke samping sesuai dengan garis asnya. Oke, sebentar, ini adalah 00, artinya dia dari garis ini ya, 60. Saya offset 60, kemudian bawahnya pas ada di sini. Hapus garis yang tidak perlu. Nah, ini sudah ada jendela dari kamar ruang belajar. Oke, untuk menggambar profilan pinggirnya, bisa langsung kita gambar. Saya buat kotak saja, rectangle, ada jendela, lalu saya offset itu 10 cm ke ketebalan profilannya, dan hapus. Ini sudah ada profilan di keliling dari tangga tersebut. Lalu biasanya di bawah itu ada profilan lagi yang ketebalan 10 cm. Profilan ini kita offset lagi 10 cm. Trim garis yang tidak perlu, saya tidak perlu, ini tidak perlu. Oke, ada gambar dari jendela rumah yang kita buat. Pada perintah ketik di layar teman-teman itu ada, saya buat trim itu pakai PK, terus saya buat extend itu pakai PP. Kodenya itu perintah ketiknya sudah saya ganti pada AutoCAD saya ya, namun pada AutoCAD-nya teman-teman perintah ketiknya masih bawaan standarnya. Oke, sudah dari jendela, lalu kita coba untuk perapihan ya. Kita rapikan dulu ini tembok dari kolam ini atau dalam itu kita buat arsir ya, pakai head ya, H enter. Ini kita pilih arsiran beton, kita pilih arsiran ini masih terlalu rapat, klik lagi, lihat di skalanya, saya buat skala 10, masih terlalu rapat, saya buat skala 20. Oke, sudah. Lalu ini CO saya kopikan ke sebelahnya. Oke, sudah ada denahnya, maksud saya sudah ada tampaknya. Ini adalah tampak depan pada lantai dasar. Untuk perapihan, profilan dan lain-lainnya akan kita gambar setelah kita menggambar dulu bentuk dari lantai 2 ya. Oke, masuk ke tahap lantai 2. Di sini terlihat. Nah, kita baca dulu gambarnya, maksudnya seperti apa.
Oke, lantai 2 ini elevasi dari ruang-ruang utamanya seperti ruang duduk, ruang tidur utama itu 3,7 meter dari elevasi lantai dasar. Namun di sini elevasinya sangat bervariasi. Di sini ada dak beton itu 3,6, artinya di bawah dari kamar tidur ini 10 cm. Lalu toilet ada 3,60. Lalu di sini ada void. Void artinya tidak ada lantai pada lantai 2, artinya menurut bolong gitu ya, karena pada lantai dasarnya ini adalah taman. Jadi pada lantai 2-nya dia tidak ada plat lantainya. Sama halnya dengan taman belakang. Taman belakang juga di sini taman full, lalu pada lantai 2-nya dia tidak ada lantainya ya. Oke. Lantai 2 kita sekarang sudah masuk ke lantai 2. Kita lihat di sini ada dak beton 3,6. Namun di depan dak beton itu ada dinding. Coba kita gambar dulu dak betonnya 3,6. Dari 00 kita offset ke depan, ke atas maksud saya, offset 3600, klik. Maka ini adalah lantai dak beton tersebut. Lalu karena kita melihatnya tampak depan, di sini ada dindingnya seperti ada parapetnya begitu. Itu kurang lebih setinggi 10 cm ya. Maksud saya ini berapa nih? Ini 45 cm ya. Kita klik. Ini adalah dak beton, ada profilan. Lalu dari 00 itu profilannya saya lagi 10 cm. Teman-teman tidak perlu bingung menentukan profilan itu, karena itu bagian dari desain ya, jadi penting membuat tampak kita tahu tahapannya, meluruskan denah terhadap denah lantai dasar terhadap lantai 2, lalu kita buat tampak di bawahnya dengan bantuan garis X-line atau extra line. Untuk profilan seperti profilan jendela, profilan depan lantai gitu, itu hanya pemanis saja, bisa berubah-ubah setiap gambar, setiap desain, setiap rumah gitu ya. Namun penting di sini kita tahu tahapan-tahapan untuk membuat tampak depan. Oke, lanjut ke bagian depan. Bagian depan ini ada elevasi 3,7. Bagian depan ini ada balkon ya. Balkon itu di 3,680 di bawah lantai kamar tidur utama, artinya ada selisih 2 cm turun lantai balkon terhadap ruang tidur utama ya, sama halnya seperti teras di lantai bawah. Oke, ini ada profilan juga batas balkonnya. Profilannya itu mungkin setebal 50 cm. Kalau ini adalah garis dindingnya, ini saya offset 20 cm, dan ini saya offset 30 cm. Lalu ini terlihat tidak ya? Tidak terlihat temboknya, temboknya terlihat. Lalu ini saya extend, extend. Garis lantai tidak terlihat di depan. Ini adalah profilan dari balkon depan. Balkonnya itu terlihat seperti melengkung seperti ini ya, untuk membuat agar dia terlihat melengkung.
dari asnya. Lalu ini saya copy garisnya agar dia terlihat bahwa gambar balkon kita ini melengkung ya. Kita buat semua mirror. Maka sudah terlihat balkon kita. Pada lantai 2 itu hanya garis lurus saja. Perkiraannya pada balkon dia tidak ada garisnya, simetri kurang lebih seperti ini. Denah maksud saya tampak lantai 1 terus sudah ada balkon, lalu dari balkon itu ada tangga ya, tangga itu dari 3,7 terus 3,7 saya bikin garis lagi, offset 3,7. dari 3,7 itu ada railing setinggi 1 meter, saya offset. Ini adalah railing untuk balkon. Saya buat seperti tiang di sini. Setelah balkon kita beri dulu sekatan dinding lantai 2 yang terlihat ya. Sini ada garis ini, klik ya. Ada garis dindingnya, lalu saya trim. Kita membuat dinding lantai 2 ini setinggi 4 meter ya. Kalau 4 meter artinya dia 3,7, setinggi 3 meter 30 ya. Kita offset. Ini jadi 37, lalu saya offset lagi setinggi 3,30. Maka ini adalah tinggi dinding dari lantai 2 ya. Dia dari yang ada dasar. Ini saya rasa garis ini sebagai garis bantu kita bahwa garis yang berwarna merah ini adalah elevasi 00-nya. Saya print.
kotak warna merah ini adalah ini ya, dinding ini pada denah lantai 2 sampai ke dinding yang ini. Lalu ada pintu di sini, sudah saya siapkan pintu lantai 2-nya. Ini adalah pintu lantai 2-nya. Oke, saya kopikan dulu di sembarang tempat di sampingnya ya. Lalu kita cari asnya, as dari pintu lantai 2. Offline, ini adalah asnya. Lalu saya tempatkan pintu lantai 2 ini tepat asnya di sini ya, di as yang sudah kita buat. Ini adalah notasi dari lantai 00-nya, artinya pintu ini dimulainya dari yang garis warna merah ini, 00-nya ya. Karena dia tempatnya di belakang balkon, maka pintu yang terkena profilan balkon ini kita hapus ya, garisnya ya. Oke, saya bedakan dulu warnanya agar tidak bingung. Karena pintunya saya pakai by block saja. Oke, ini kita hapus, kita klik PR ke garis pintu, kita hapus. Klik. Maka ini adalah pintunya, pintu dari denah lantai 2. Setelah itu pada lantai 2 terlihat apa lagi? Terlihat ada balkon di sini, balkon yang sudah kita buat, dan ada jendela di sini ya, ada jendela pada ruang tidur utama. Ini hanya garis bantu saja, belum kita trim. Jendela kita lihat ke lantai 2-nya, ada jendela di sini. Saya ambil garis as dari jendelanya untuk saya gambarkan di lantai 2 tampak. Oke. Tampak lantai 2 sudah saya buatkan jendelanya. Ada di lantai 2. Buat saya lagi. Saya luruskan dulu nolnya plus 3,7-nya. Lalu saya move jendelanya. Ini saya blok dulu ke jendela kamar atas. Oke. Ini adalah jendela kamar atas karena terpotong oleh profilan, jadi dia tidak terlihat. Saya export lagi, X, enter, agar bisa dipotong garisnya. X, enter. Sudah sebantunya. Oke, sudah. Lalu di sini ada jendela pada dak beton. Baik, saya buatkan jendelanya, sudah saya siapkan jendelanya dan lantainya. Oke, saya taruh di sini. Ini adalah normalnya, saya satukan dulu. Agar saya tinggal copy saja. Oke. Sudah, jendela-jendelanya sudah masuk semua. Lalu langkah selanjutnya
bisa menentukan elevasi dari atap ya. Ini saya rasa menerus dan menerus ke sini. Oke, adalah batas dari dinding lantai 2 ya. Lalu kita membuat atap offset 50 cm. Balkonnya diatasi juga dengan persis dengan lantai balkon lantai 2. Masih tidak terlihat lurus ya, berarti coba saya cek lagi ke lantai 2 apakah ini terlihat. Membuat atap ini sudah saya offset 50 cm dari lantai tampak lantai 2 nya. Lalu ini saya trim dulu, ini saja. Oke, menentukan atap. Di sini ada profilan. Di sini ada seperti profilan ya. Harus ke dinding. Ini di profil 10 cm. Saya coba untuk menggambarkan dengan ke depannya dulu ya. Ini profilan yang dari rumah tersebut. Sekarang kita lihat denah atap. Ini adalah denah garis atap. Sini layarnya roofing, saya ingin membedakan warnanya. Roofing ini saya buat warna kuning ya, agar terlihat jelas. Nah, ini sudah ada garis warna kuningnya. Kita buat garis bantu EX, X-line, enter. Maka atap dari rumah ini adalah selebar ini ya. Lalu saya buat ini adalah 0,5 dari 7 meter ya. Lurus sudah. Lalu kita tentukan asnya, as dari sini ya. Ada asnya, lalu kita buat atapnya. Kita buat X-line dulu, X-line garis horizontal. Setelah itu baru kita mirror block
MI, enter, lepas F8 nya sudah bisa terlihat seperti ini. Lalu kita kasih 45 derajatnya ya. Lalu ini saya mirror. Saja klik hapus, klik sudah tidak perlu, dari sini sudah tidak perlu, ini masuk dulu ya untuk ini. Oke, sudah. Coba saya trim dulu. Kurang lebih seperti ini untuk atapnya berdasarkan lebar atap pada lantai atap dan lantai denah ya. Maksud saya pada lantai 2 keterangan atap 45 derajat. Oh sorry, maaf. Pada tampak pada umumnya kemiringan dari atap itu bukan 45 tapi 30 derajat ya. Saya offset 30. Nah ini dia. Lalu saya kasih garis bantu di sini untuk menentukan asnya, as dari atap. Ini garis bantunya, dan ini kita mirror. Yang 45 kita buang dulu. Siap. Atapnya sudah hampir jadi. Ini saya trim. Ada list plank di sini 5 cm, lalu di offset lagi ke sini itu 20 cm. Oke, lalu saya buat miring untuk manis list planknya. Atau ini hanya 15 cm. Oke. Ini adalah untuk profilan atapnya. Saya cek sini. Oke, ini cukup saya mirror saja. Lakukan as atas. Kurang lebih seperti ini atapnya. Namun ini lantai 2 itu ada garis Oke, sudah terlihat. Di sini ada atap dak beton juga. Ini saya rasa
ketinggian dari dinding pagar ini. Baik, denah sudah hampir jadi. Ini adalah denahnya. Kurang lebih bentukan dari denah, bentukan tampak dari denah yang sudah kita buat itu seperti ini. Ini saya hapus saja karena saya sudah tidak perlu. Di sini ada garis dinding. Buat itu garis dinding. Lalu untuk notasi kertasnya itu saya offset 10 cm saja. 1 cm. Untuk intinya bisa diisi headsnya atau arsirannya. Untuk mempertebal garis bawah atau garis tanah pakai polyline, enter, klik sini, PT enter, W enter, agar terlihat lebih tebal garisnya. Sudah, saya hapus yang tidak perlu. Terlalu pendek ya. Jadi untuk memperindah, kita lihat, kita samakan warnanya ke by block semua ya. By block. Oke. Ini saya buat ke layar roof. Kita coba untuk diberi vegetasinya begitu ya, agar terlihat bahwa ini adalah gambar tampak depan. Saya sudah punya beberapa macam vegetasi atau tanaman. Ctrl C, ke sini.
sudah sedikit cantik untuk dilihat ya. Lalu saya buat kita perlu membuat elevasi di setiap lantainya ya. Ini ada lantai 35, ini ada nolnya, lalu pada lantai 2 itu ada 3.700 atau 3,5 meter, lalu di lantai atasnya itu ada 7.000 atau 7 meter dari lantai dasar. Oke. Bisa saya trim. Garis ini layarnya kita masuk ke layer dimensi. Oke, lalu kita beri keterangan. Dasar minus 0, copy ke atasnya. Ini adalah lantai atas dengan ketinggian plus 3,700 atau 3.700 mili atau 3,7 meter. Lalu di sini ada atap ya. Dengan ketinggian plus 7.000 atau 7 meter. Disamakan dengan denah. Oke, klik MA, enter, klik dimensi yang ini, klik, oke, lagi DLG, enter, satu yang continue, lalu kita samakan dengan MA, klik MA, enter. Kurang lebih seperti ini adalah denah, maksud saya adalah tampak dari denah rumah yang sudah kita gambar sebelumnya. Baik, saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.